Masih di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Nah pemirsa, di segmen ini seperti biasa kita ada yang namanya Celtum. Celutukan 1 menit ala Mice mengenai bagaimana hubungan antara sabar dan kesuksesan. Dan ini dia Celtum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Cerita Hati. Balik lagi di Celtum, Celutukan 1 menit ala Mice. Ngomongin tema sabar pasti beruntung. Ini saya ada komik strip. Ini kisah nyata seorang office boy yang dia pengen banget punya rumah, ya. Dia gunting itu foto rumah dari salah satu majalah majalah rumah, antang rumah lah ya. Digunting itu foto. Jadi rumah idaman dia. Tiap dia menyisir itu selalu dipandangi itu rumah, ya. Dan selalu berdoa, diringi doa, usaha. Akhirnya dengar kabar terakhir si office boy itu benar memiliki rumah idaman yang dia impikan gitu. Tapi dia tetap sebagai profesi office boy. Gitu. Mungkin mohon tanggapannya Uwi atau TDC juga mau tambahin. Makasih. Iya, terima kasih Mice. Tapi memang saya juga ngalamin tuh, ada beberapa teman saya yang katanya gini, kalau mau selain punya rumah, dia juga ada istri idaman. Jadi yang cantik-cantik terus ditempel. Jadi ada semacam papan mimpi gitu ya. Terus pekerjaan idamannya apa, terus body idamannya kayak gimana, kayak gitu. Kalau kayak gitu gimana sih? Kalau itu untuk mensemangati baik-baik saja, karena kadang-kadang orang itu punya asas keterpengaruhan. Asas keterpengaruhan itu biasanya itu di dalam psikologi itu berpengaruh pada behavior. Karena biasanya itu akan mempengaruhi. Kenapa ruangan yang resmi harus ada foto presiden dan wakil presiden? Karena itu membuat nasionalisme, membuat segala macam kan itu. Sama dengan kalau kita ingin banyak bakti pada orang tua, salah satunya adalah foto orang tua kita tempelkan di kamar. Demikian juga supaya kita ada ikatan dengan kekasih, biasanya dompet pun dikasih itu foto. Atau yang berkesan lah. Atau foto, kayak fotonya pasti ada foto istri dan anaknya. Kayak saya foto anak saya gitu ya. Gitu, kayak gitu. Saya gitu, tidak hanya istri saya, istrinya orang pun kadang Kalau saya juga nih ada nih. Apa? Ini juga saya pasang foto istri gitu, saya pajang di mana? Kaca gitu, saya tempel. Ini ada manfaatnya gitu buat motivasi. Jadi kalau saya kerja di luar tuh terasa pekerjaan semua yang berat terasa ringan gitu. Kalau ngeliat foto istrinya aja, so sweet. Bukan, karena kan di luar berat nih, semua akan terasa ringan begitu memandang foto ini. Karena yang terberat ada di foto ini nih. Apa? Kirain tuh ya, memotivasi. Jadi begitu di kantor nih ya, waduh berat nih masalah ini. Pulang di kantor aja. Jadi buat motivasi nih, buat motivasi bekerja. Gitu. Emang istrinya Akbar dengan Regina lebih beratan mana? Beratan istri saya lah. Istri saya itu 75 kilo. Istri saya 75 kilo. Tapi saya 78. Wah, mirip-mirip. Udah saya ancam kalau sampai 80 saya tuker 4 bulan 2. Astagfirullahaladzim, ini kacau nih. Tapi tadi memotivasi boleh. Bukan hanya untuk bermimpi ya, Wi? Iya, artinya disitulah harus memberikan satu semangat bahwa orang itu tidak akan sampai kalau dia tidak mau berjalan. Ini penting loh, hanya sederhana. Tidak akan sampai kalau dia tidak mau berjalan. Jadi kalau dia patah semangat dari awal, saya mengapresiasi luar biasa. 7 kali. Saya jarang mengulang kegagalan 7 kali. Karena saya jarang gagal sampai 7 kali itu jarang. Ya nggak pernah soalnya. Tapi Wi, saya 8 kali. Oh iya benar. Dia tak kabur ya congkak. Bener. I love you Regina. Aku 8 kali. Saya 2 kali aja saya nggak berhenti untuk mencoba. Itu lain lagi. Serius, saya mencari beasiswa. Kamu baru ketawanya sekarang. Saya untuk cari beasiswa untuk S2 dulu. Itu tes sampai 11 kali. Wow. Sampai 11 kali? 11 kali saya ikut beasiswa untuk S2 S2 saya. Dan lulus hanya 2. 2 saja, yang satu harus ke Australia, yang satu harus ke Pakistan itu. Tapi temanya nggak cocok, saya harus ngambil masalah gender, itu tidak terlalu concern saya. Terus akhirnya saya studi konflik di
Itu 11 kali. Apa yang membuat Uwi pada saat itu juga kemudian biar 11 kali tetap bisa. Apa yang meyakinkan Uwi bahwa itu bisa berhasil? Pertama memang kadang-kadang kita tidak tahu maunya Allah. Mau Allah gimana. Tuhan kan punya kehendak, saya punya kehendak. Ya. Artinya hidup ini gini, anak urid, anta turid, wallahu yurid. Saya yakin betul. Saya berkehendak, Teteh juga berkehendak. Tapi yang berlaku kan kehendaknya Tuhan. Iya. Gitu. Kalau kehendak kita jadi, sudah jadi dulu gitu. Enggak, maksud saya jadi yang kita inginkan, maksudnya gitu. Ada contoh yang lain nggak gitu? Maksudnya gitu. Tapi jawaban nggak bisa kalau contohnya Regina. Nah, gitu. kapankah kita akan berpikir bahwa Ya. ini sudah nggak bisa lagi kehendak saya, tapi ini ternyata kehendak Tuhan. Kapan itu? Ketika kita harus berhenti berkehendak. Kapan kita harus berhenti dan kemudian kita mengalihkan kehendak kita ke hal yang lain yang insya Allah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi dijawabnya nanti ya. Iya. Setelah satu ini tetap di sini di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati.